Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kita muliakan Rektor Universitas Islam Negeri Kita Lampung, Profesor Kiai Haji Wan Jamaluddin Zakaria MAG PhD, para wakil rektor, Bapak Ibu Dekan, Direktur Pasca, para wakil, dan seluruh jajaran pimpinan dan keluarga besar Pak Karo, keluarga besar UIN dan Kita Lampung, wabil khusus yang kami cintai dan kami banggakan, yaitu adik-adik santri. Berikanlah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Amma qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha an yakuna fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini, malam Jumat, bertepatan dengan malam dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam 12 Rabiul Awal, kita berada di tempat yang mulia di rumah Allah, Masjid Safinatul Ulum yang kita banggakan ini. Atas izin Allah kita telah menyelenggarakan istighothah kebangsaan sekaligus memperingati maulid kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga tadi kita bersama telah melakukan sholat maulid kepada saudara-saudara kita yang seiman seagama. Semoga mereka itu gugur sebagai syuhada, yaitu hamba Allah yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, berbicara tentang memperingati maulid ini adalah sesuatu yang bisa kita katakan baru dan bisa kita katakan lama. Dikatakan baru karena memang peringatan ini baru ada pada abad ke-4 Hijriah. Artinya setelah lebih 300 tahun dari wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi peringatan ini boleh dikatakan lama, sudah sangat lama. Sudah lebih dari 1100 tahun peringatan maulid ini dilakukan. Ada seorang ulama besar, beliau bernama Dr. Ahmad Asyarbas. Beliau menulis dalam kitab beliau 7 jilid. Nama kitabnya Yas'alunaka fid-dini wal hayat. Di sana beliau menjelaskan tentang sejarah bermulanya peringatan maulid ini. Diceritakan bahwa manusia pertama yang melakukan peringatan maulid ini yaitu bernama Syekh Muhammad Umar Al-Alla. Beliau seorang ulama besar, hidup di sebuah kota namanya kota Mesir di Irak. Ketika itu peringatan itu dibentak oleh raja. Ternyata peringatan itu memiliki makna yang luar biasa.
dipanggil Al-Hafiz. Panggilan Al-Hafiz itu adalah panggilan ulama yang hafal hadis lebih dari 100.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan bayangkan kalau Imam Bukhari itu dipanggil Al-Hujjah atau dipanggil juga Amirul Hadis. Kenapa? Karena Imam Bukhari beliau hafal 300.000 hadis dari Muhammad SAW. Apalagi kalau Bukhari Muslim, udah jangan ditanya, lebih lengkap lagi. Nah dari jauh hari diundang Al-Hafiz ini, tolong siapkan materi bahan, engkau kupas tuntas di sana tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah singkat cerita adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam majlis peringatan Maulid yang dilakukan di pusat kota saat itu, namanya kota Inti Iman, hadirlah raja, ulama-ulama dan segenap umat Islam. Al-Hafiz Ibnu Hajar sudah menyiapkan makalah. Makalahnya itu diberi judul At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. At-Tanwir artinya pencerahan, pengetahuan. Fi Maulid tentang kelahiran. Al-Bashir manusia yang membawa kabar gembira, Al-Nadhir manusia yang membawa peringatan. Tiada lain adalah tentang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada saat Al-Hafiz Ibnu Hajar menceritakan sejarah kelahiran Nabi itu, yang hadir merasakan seolah-olah Nabi itu lahir di tengah-tengah mereka. Maka serentaklah mereka mengatakan, marhaban bika ya Rasulullah, marhaban bika ya Rasulullah, selamat datang engkau ya Rasulullah. Jadi mereka merasakan seolah-olah Nabi lahir di tengah-tengah mereka. Ini adik-adik cikal bakal ceritanya kisah tentang marhaban. Jadi marhaban itu adalah ungkapan kecintaan dan rasa bahagia atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita begini? Coba adik-adik, misalnya adik-adik sedang duduk, tiba-tiba orang tua kalian datang. Pertanyaannya, apakah kalian tetap duduk? Apa yang kalian lakukan? Berdiri dalam rangka menghormati orang. Dan itu dilakukan langsung oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala Nabi sedang duduk dengan para sahabat, datanglah ibu yang menyusu beliau, Halimatus Sa'diyah. Begitu datang itu ibu susunya, langsung fakor. Nabi kita pun berdiri menghormati kedatangan ibu yang menyusunya. Bahkan bukan hanya itu, serbannya Nabi dibuka, digelar dan dipersilakanlah ibu yang menyusunya, Halimatus Sa'diyah, duduk di atasnya. Itu sejarahnya berdiri paham yang tadi, dan itulah sejarah marhaban. Sebagai ungkapan terima kasihnya sang raja Al-Muzaffar Abu Sa'id kepada ulama Al-Hafiz Ibnu Hajar, diceritakan dalam kitab itu, maka sang raja memberikan riwayat sebesar 1.000 dinar. Mata uang zaman dulu itu ada dua macam, ada dinar, ada dirham. Kalau dia mata uang terbuat dari perak, itu namanya dirham. Tapi kalau koin uang terbuat dari emas, itu namanya dinar. Dan diberikanlah 1.000 dinar kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dari situlah maka peringatan Maulid ini terus berlanjut dan berlanjut. Bahkan diceritakan yang pertama sekali secara kerajaan itu dilakukan oleh kerajaan Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Dan kerajaan Fatimiyah inilah adik-adik yang mendirikan Universitas Al-Azhar. Tahu nggak kalau berapa universitas itu didirikan? Ada yang tahu? Sekarang tahun berapa? 1447. Itu Universitas Al-Azhar didirikan tahun 361. Jadi usia sudah lebih dari 1000 tahun. Kebanggaan kita sebagai umat Islam. Ternyata kita umat Islam
memiliki perguruan tinggi tertua di dunia. Kalau seandainya kita sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki universitas tertua di dunia dan itu diakui oleh dunia, ternyata kita tidak menjadi orang yang pintar. Kalau bahasanya Jawanya Prof. Imam Leo, kalau bahasa Latinnya isin. Kalau seandainya kita tidak menjadi orang pintar, makanya wajib kita bertekad bahwa saya harus pintar, saya harus menjadi orang yang intelektual ini. Sekali kata harus menjadi manusia yang musakaf, berpendidikan dalam pengetahuan yang benar. Dan ulama-ulama kenapa mengisyaratkan peringatan Maulid ini tiada lain adalah untuk kita mengenal siapa itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini adalah media untuk kita mengenal tentang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peringatan-peringatan ini berkembang. Kalau sekarang pada bulan Maulid kita memperingati kelahiran beliau. Nanti habis Maulid Rabiul Tsani pada bulan Jumadil Tsani, Rajab, Syawal. Pada bulan Rajab kembali lagi kita memperingati itu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang setelah Rajab, Syawal, Ramadan. Kembali lagi kita memperingati yaitu peristiwa nuzul Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selesai Ramadan datang bulan Syawal, habis Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah, datanglah bulan Muharram tahun baru. Kembali lagi kita memperingati peristiwa yang luar biasa yaitu peristiwa hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu Saudara adik-adik, kalau kita betul-betul memanfaatkan peringatan-peringatan ini dengan sungguh-sungguh kita akan mengenal siapa itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat sekarang kita mengenal tentang kelahiran beliau. Nanti bulan Rajab kita mengenal peristiwa Isra Mi'rajnya beliau, mukjizat yang luar biasa. Datang lagi bulan Ramadan kita memperingati dilantiknya beliau sebagai Nabiullah, sebagai Khatamul Nabiyyin. Datang bulan Muharram kembali lagi kita memperingati peristiwa hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Ini adalah momentum perjalanan sejarah yang sangat penting yang wajib bagi kita untuk mengetahui. Dari sinilah diharapkan dengan kita mengenal maka kita akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta itu akan berarti paling tidak ada dua hadis bicara tentang cinta. Yang pertama kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu kata Nabi kelak di akhirat Allah akan satukan dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau seandainya kita betul-betul cinta lahir batin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah pasti Allah akan menyatukan beliau, kita dengan beliau di surga Allah. Amin. Yang kedua, Nabi tadi mengatakan salatu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal kata kalau tiga hal itu ada pada diri seorang muslim atau muslimah, barulah dia merasakan betapa manisnya menjadi seorang muslim dan muslimah. Jujur, banyak orang Islam tetapi dia tidak merasakan apa sih dirinya saya menjadi seorang muslim, apa manfaatnya, dia tidak merasakan itu. Maka kata Nabi, kalau tiga hal itu ada pada diri seseorang, barulah dia akan merasakan manisnya, beruntungnya menjadi seorang muslim dan muslimah. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Tatkala dia telah menjadikan Allah, dia telah menjadikan Rasulullah SAW sangat amat dia cintai, tak terkalahkan oleh cinta-cinta yang lain. Permasalahan yang tidak mungkin akan cinta total seperti itu kalau dia tidak mengenal siapa Allah, kalau dia tidak mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata Nabi, wa ayyuhibbanaka la yuhibbuhu illa billah. Seorang muslim baru merasakan
indahnya iman ketika dia senang kepada seseorang, senangnya itu lillah ta'ala, betul-betul karena Allah, karena dia beriman, karena dia berakhlak mulia, karena dia orang yang baik, orang yang jujur, itulah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuha ayyaudah al-kufr, dia khawatir, cemas untuk kembali kepada kekufuran, untuk kembali kepada maksiat setelah dia taubat nasuha, sebagaimana dia takut di akhirat dilempar ke dalam api neraka. Karena itu sekali lagi kita berharap semoga momentum peringatan ini betul-betul menambah kenalnya kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menambah kecintaan kita kepada beliau, sehingga pada akhirnya Allah pun akan menyatukan beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita pun disatukan dengan beliau di surga Firdausnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Paling tidak Allah mengutus Nabi kita itu ada 3 tujuan besar. Yang pertama, untuk mengenalkan kepada siapakah itu pencipta kita, siapakah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kalau seandainya Allah tidak mengutus para nabi, para rasul, termasuk khususnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah utus Nabi kita untuk menjelaskan at-thariq al-wasil ila mardhatillah, jalan untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini kita dikenalkan apa yang Allah suka dan apa yang Allah murka. Kemudian yang ketiga, Allah utus Nabi kita itu agar kita sukses untuk memanusiakan diri kita. Jadi Nabi kita itu diutus oleh Allah untuk memanusiakan kita manusia. Siapa sih kita manusia ini? Kita manusia ini adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Paling tidak ada 2 hal yang membedakan kita. Yang pertama yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Dia, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menjadi makhluk yang mulia, tujuannya juga untuk kita menjadi mandat manusia Allah, yaitu yang memikul tugas dan amanah untuk apa? Untuk memakmurkan kehidupan di atas muka bumi. Jadi sebelum adanya kita, adik-adik, makhluk kehidupan di muka bumi ini sudah ada. Tetapi yang adalah hukum rimba. Yang kuat ialah yang berkuasa, yang gagah ialah yang berkuasa. Itu yang ada. Nah, Allah ini berubah. Bagaimana kehidupan di muka bumi ini menjadi kehidupan yang rukun, yang makmur, yang tentram dan damai. Maka di situ Allah menciptakan makhluk yang baru. Siapakah makhluk yang baru ini? Adalah kita manusia. Nah, jadi kita ini menjadi mulia karena kita memiliki kehatan. Kita siap untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, kita tidak siap untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Dan memakmurkan kehidupan di muka bumi ini, itulah inti daripada akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, ajaran agama Islam kita ini secara global terdiri dari 3 hal: iman, Islam, ihsan. Dan ini perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya di sini Allah tidak bicara kepada semua manusia. Allah hanya bicara kepada kita manusia yang beriman. Apa yang diminta oleh Allah? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam keadaan Islam ini secara kafah, secara total, secara menyeluruh. Dan kapan kita dikatakan seorang muslim kafah?
kita punya akidah iman yang benar dan kuat, kita juga siap mengamalkan Islam secara Islam, dan kita boleh menjadi manusia yang ihsan, manusia yang berakhlak mulia. Itu semuanya. Jadi Islam ini simpel, sederhana, tidak berlebihan. Karena itu wajib kita kenal Allah supaya kita memiliki akidah keimanan yang benar. Dan jadikanlah adik-adik akidah itu sebagai fondasi kehidupan kita ini. Apa maksudnya sebagai fondasi? Ketika kita ingin mengucapkan sesuatu atau ketika kita ingin melakukan sesuatu, coba kita dulu ke fondasi. Apakah yang saya ucapkan ini dibenarkan oleh Allah? Apakah yang akan saya lakukan ini dibenarkan oleh Allah? Bismillah, ucapkanlah, lakukanlah. Tapi sebaliknya, kalau yang akan kita ucapkan itu ternyata dilarang oleh Allah, atau apa yang akan kita lakukan dilarang oleh Allah, stop, jangan lakukan. Itu tatkala kita jadikan iman sebagai fondasi kehidupan kita. Yang kedua, jadikanlah Islam sebagai pola hidup kita. Artinya siap untuk mematuhi aturan Allah dan melaksanakan aturan Allah itu apa kata Nabi? Menahaikum an sekali. Apa yang dilarang jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Sedangkan apa yang diperintahkan lakukanlah sebatas kemampuan. Jadi kita menggunakan ada apa ma'ruf sama nahi munkar. Pertama sekali yang munkar itu tidak dilarang. Dilarang berbohong, dilarang dusta, dilarang menipu, dilarang zolim, dilarang jahat. Itu yang harus kita selesaikan. Sedangkan perintah yang diminta lakukan sebatas kemampuan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud lakukanlah sebatas kemampuan artinya apa? Lakukan apa yang Allah Rasul wajibkan sebelum langkah kepada ibadah yang sungguh. Jadi pola hidup kita ini harus berdasarkan Islam. Kemudian target hidup kita, tujuan kita hidupnya apa? Ihsan. Bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Mengapa? Ingat hadis yang sangat populer. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Aku ini hanyalah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tolong ya adik-adik dicatat. Diutuskan Nabi kita ini bukan untuk banyak-banyakan sholat, bukan untuk banyak-banyakan puasa, bukan itu. Melainkan bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak. Ini adalah tujuan kita beragama Islam dan ini tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup ini bagaimana kita menjadi manusia berakhlak. Karena Nabi sudah mengingatkan kata Nabi begini, akbarul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Orang beriman yang paling sempurnanya imannya yaitu siapa yang berakhlak baik. Nah, masalah akhlak ini banyak. Pertama akhlak kepada Allah, yaitu apa? Mentaati aturan Allah. Apa yang Allah larang jauhi, apa yang Rasulullah perintahkan lakukan sebatas kemampuan, terutama yang wajib. Yang kedua apa? Akhlak kepada sesama manusia. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah menceritakan begini, fulan ada seorang wanita, tuzkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha. Wanita itu adik-adik dikenal sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Ghairu annaha tukhrijuna bilisanha. Hanya saja kelemahan dia ya Rasulullah, dia suka mengganggu tetangga dengan lidahnya. Apa kata Nabi? Dia finnar, wanita itu neraka. Astagfirullahaladzim. Artinya banyak sholat tidak menyelamatkan dia, banyak puasa tidak menyelamatkan dia kalau dia masih jahat kepada sesama manusia. Fulan kembali lagi lanjutkan ada wanita lain. Terus kamu mungkin lagi sholatnya pas-pasan. Maksudnya ulama apa? Dia hanya fokus sholat di waktu yang wajib, sholat sunnahnya alaikan. Puasanya pun sedikit, dia hanya fokus puasa Ramadan yang wajib.
wa annaha tatasaddaqu bil athwar bil athwar. Dan si wanita itu ya Rasulullah hanya mampu bersedekah dengan beberapa potong keju. Khairu annaha la tudhijiwana. Namun si wanita ini tidak pernah mengganggu tetangganya dengan tidaknya. Lalu apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Wanita ini akan masuk ke dalam surga. Subhanallah, indahnya akhlak. Begitu juga kita harus akhlak kepada lingkungan, kepada hewan dan kepada tumbuhan. Rasulullah SAW menceritakan di sini diberikan dalam hadis. Bisa baca kekayaan ini. Hadis Nabi yang mengatakan begini. Man qatala usfur ada barang siapa membunuh burung hanya isap zaman dulu kadang-kadang burung itu mati isap aja Allah yang maka burung yang dibunuh tadi karena isap tadi dia akan merapor mengeluh kepada Allah dan menahan kiamat. Ya Rabb, kata si burung itu, wahai Tuhanku, inna hadza qatalani ala. Si hamba ini membunuh aku hanya isyak, walam yaqtulni limanfa', dan dia membunuh saya karena si burung itu bukan untuk dimanfaatkan. Faqila, maka dikatakan kepada saya, unfur dan masuklah kau ke dalam neraka. Coba lihat, zolim kepada burung coba isyak. Bahkan Nabi pernah menceritakan ada seorang wanita disiksa lantaran seekor kucing. Habasatha, dikurung kucing itu hatta mata coba sampai akhirnya kucing mati kelaparan. Fakilah maka nanti pada hari kiamat wanita itu bilang, ya wahai wanita, la anti an-amriha, kau tidak memberi dia makan, wala anti taktiha takut berhasil. Dan kau tidak melepaskan dia, membebaskan dia mencari makan dari serangga-serangga. Coba bayangkan, zolim kepada kucing menjadikan dia masuk ke dalam api neraka. Nah inilah dia yang ditanyakan bangsa, termasuk juga kepada lingkungan dan pertumbuhan. Pernah Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yadrisu gharsan aw yazra'u zar'an." Tidaklah ada seorang muslim atau muslimah yang menanam tanaman, lalu apa? Fayakun min insan, lalu tanaman itu setelah berbuah dimakan oleh manusia, bahina atau dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, illa kana lahu bihi shadaqah, maka apa yang dimakan itu menjadi sedekah bagi yang menanam. Ini kembali, jadi artinya luar biasa. Kembali juga pada Rasulullah SAW mengatakan, man nasaba syajaratan fasabara ala haqqiha wa qiyama 'alaiha. Barang siapa menanam suatu pohon dan dia sabar untuk merawatnya, menjaganya sampai pohon itu berbuah, karena lahu fi kulli syai'in sababun yang sabaha wa ta'ala. Maka apapun yang dihasilkan dari pohon itu, apakah itu daunnya, apakah itu buahnya, itu menjadi sedekah yang mengalir kepada dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu adik-adik, bukti kemuliaan akhlak kita, Rasulullah SAW juga seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Banyak Ustaz hanya mengutip 2 ayat Al-Quran. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 24. Apa kata Allah? Wa yas'aluna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin. Mereka berbuat kerusakan di kaum ini dan Allah tidak suka kepada mereka yang berusaha. Kemudian yang kedua ayat Al-A'raf ayat 85. Apa kata Allah? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian itu merusak bumi ini setelah kalian memperbaiki. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan berakhlak mulia, sehingga pada akhirnya Allah pun sayang kepada kita, ridho kepada kita, dan Allah pun menyatukan kita dengan Nabi Muhammad
kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghindari kita dari hal-hal yang berat, ujian cobaan yang sedang melanda kita. Semoga Allah segera memberikan jalan keluar dan memberikan kemudahan serta kesuksesan dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram wal hamdu ma'bud hamdan wa ni'amahu wa kafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kshif 'anna hadzal wala' ya 'alima kulli khafiyya ya sharifa kulli baliyya. Nad'uka bimashtadda bihi faqatuna wa ta'atat quwwatuna wa qawlat hilatuna. Allahumma arhamna wa warisna wa tubbina wa tadarrabna bi ihsatik. Allahumma natawassalu ilaika bismika al-wahid al-fard as-samad wa bismika al-'azim farij 'anna ma amsayna fihi wa ma asbahna fihi. Ajirna ya Allah